Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, membagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar dakwah ini terus menyebar dan memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, kelapangan hati, kemudahan segala urusan, serta keselamatan dunia dan akhirat untuk sahabat-sahabat semua yang mendukung channel ini. Sahabat, mari kita lanjutkan kembali ke kisah selanjutnya. Kisah perjalanan Sang Kiai 14, bagian 1. 2 hari perjalanan, akhirnya aku sampai di kota Bojonegoro. Selama 2 hari ini aku tidur di alam bebas, hanya makan jambu hutan dan pisang yang tumbuh di hutan. Perut kempes, tapi aku berusaha untuk tawakal, berserah pada yang memberi hidup. Sore hari ketiga, setelah keluar dari tempat Pak Fadhol, aku sampai ke Bojonegoro. Aku berjalan terus arah selatan Terminal Lama hingga tiba di sebuah mushola daerah Pacul. Aku berbelok, mengambil wudhu, kemudian sholat asyar. Setelah sholat, aku duduk tenggelam dalam wirid. Tiba-tiba di belakangku terdengar suara piring dan gelas diletakkan di lantai mushola. Setelah wirid selesai, aku menengok, tampak seorang pemuda berambut panjang dan berpeci putih sedang duduk. Di depannya ada nasi lengkap dengan lauk pauk. Umurnya sekitar 30 tahun. Dia tersenyum padaku. "Mari mas, makan dulu," katanya ramah. "Wah, saya sudah menunggu dari tadi, takutnya mengganggu wirid," ucapnya lagi. Aku mengulurkan tangan mengajak kenalan. "Febrian," kataku sambil menjabat tangannya. "Masyur," ucapnya memperkenalkan diri. "Sudah, ayo makan dulu. Ngobrolnya dilanjutkan nanti sambil makan," katanya sambil mengangsurkan piring ke hadapanku. Kulihat sayur terong, ikan bandeng, sambal terasi sebagai lauk. "Mak, terasa nikmat. Mas Ian ini musafir ya?" tanyanya. "Iya," jawabku sambil menikmati makanan yang nikmat itu. "Kok tahu aku musafir?" tanyaku. "Ada seorang pemuda yang dari kemarin sudah menunggu mas di rumahku," katanya. "Seorang pemuda?" "Iya mas. Katanya dia mendapat bisikan dari gaib disuruh menunggu mas. Pokoknya orang yang ciri-cirinya seperti mas ini yang akan singgah di mushola ini. Orang itu masih di rumahku, jelas masyur." "Wah, ada apa ya?" tanyaku heran. "Nanti saja tanya sendiri mas ke orangnya." "Wah, ayo mas, nasinya nambah lagi," katanya. Kami pun makan dengan lahap. Hampir 1 bakul kami habiskan berdua, seakan kami ini kenalan lama. Di sela-sela makan, kami bercanda. Masyur orangnya supel dan ramah. Ia hidup bersama istri dan 2 anaknya, serta punya pesantren kecil di belakang rumah. Isinya santri-santri yang sambil sekolah, juga ada yang sambil kerja. Muridnya hanya 10 orang. Setelah makan, aku diajak menemui seorang pemuda yang katanya telah menunggu kedatanganku sejak kemarin di rumah masyur. Pemuda itu bernama Ilham. Saat masuk ke rumah masyur, pandang mataku segera menangkap sosok pemuda kurus, ceking, dengan mata menjorok ke dalam. Itu pertanda telah mengalami berbagai keprihatinan. Setelah mengamatinya sebentar, aku seperti pernah melihat pemuda ini. Aku mencoba mengingat-ingat, ya, pemuda ini pernah ada dalam salah satu mimpiku, entah 3 bulan atau beberapa bulan lalu. Aku telah melihat masa lalunya tanpa tahu bagaimana caranya. Kami bersalaman, ia mencium tanganku. Ku biar saja. "Ilham," katanya menyebutkan nama. Aku pun memperkenalkan namaku. Aku mengangguk-angguk, kulihat aura hitam menggumpal melingkupi tubuhnya. Aku benar-benar ingat semua mimpiku. Dalam mimpiku,
aku melihat pemuda ini mempelajari ilmu tanpa guru. Dari membaca-baca buku tanpa pembimbing, ia mengikuti petunjuk buku tersebut. Ia lalu menyepi di salah satu makam yang dikeramatkan. Berhari-hari ia berpuasa dan menekuni amalan dari buku itu. Entah di hari keberapa, pada suatu malam saat ia sendirian di makam itu membaca wirid, datanglah seorang tua berjenggot panjang. Enggak, aku akan memberikan ilmu padamu, tapi kau harus menghentikan salat 5 waktu. Bersediakah kau, Ger? Tanya orang tua itu. Ilham pun mengangguk. Maka orang tua berjenggot itu memasukkan cahaya dari tapak tangannya ke kepala Ilham. Persis setelah kejadian itu, Ilham tak pernah sholat lagi. Tapi anehnya, ia bisa mengobati berbagai penyakit. Waktu pun berlalu. Ilham masih aktif duduk di makam keramat itu sambil membaca amalan dari buku. Suatu malam, ia didatangi Bung Karno, Presiden RI yang pertama. Ger Ilham, aku akan memberi ilmu padamu. Tapi kau harus mau membakar warung tempat menjual minuman keras di ujung desa, pesan Bung Karno. Setelah pulang dari makam, Ilham linglung. Betapa tidak? Bagaimana harus membakar sebuah warung minuman? Bagaimana kalau seluruh desa ikut terbakar? Tapi ini perintah Presiden RI yang akan memberinya ilmu. Tiap malam Ilham merenung, tiap hari ia bengong karena suara bisikan itu terus berkecamuk tumpang tindih dalam hatinya. Malam itu, jam 2 dini hari, Ilham sudah bertekad. Dengan motornya dan bekal bensin 5 liter, ia mendatangi warung minuman di ujung desa. Motornya disandarkan, ia menghampiri warung, menyiram pinggir dan dindingnya dengan bensin, lalu menyalakan korek api. Wus! Warung pun terbakar. Ilham kabur dan mengawasi dari jauh hasil karyanya dengan seringai puas. Api menjilat habis warung dan segala isinya. Rumah di sebelah warung pun mulai ikut terbakar. Untung pemilik rumah segera terbangun dan berteriak kebakaran, sehingga satu keluarga itu bisa menyelamatkan diri. Orang-orang desa mendengar teriakan segera berdatangan, bahu-membahu memadamkan api. Walau rumah di sebelah warung ludes terbakar, api akhirnya dapat dipadamkan. Namun, pemilik warung, suami istri beserta anaknya yang masih bayi, hangus terbakar, tak bisa tertolong lagi. Orang-orang bertanya-tanya apa sebenarnya penyebab kebakaran itu, tapi tak ada yang tahu. Sementara itu, malam berikutnya, Ilham menunggu di pemakaman keramat. Bung Karno pun datang menyerahkan sebuah keris. Setelah mendapat keris itu, Ilham makin sakti, kebal senjata. Ia pun semakin serius berdiam di pemakaman keramat. Hari-hari pun berlalu. Malam itu, Ilham masih tekun membaca amalan. Hio beberapa kali padam, ia menyalakan hio baru. Tiba-tiba, tercium bau wewangian teramat harum menyeruak memenuhi seantero pemakaman keramat. Baunya amat harum, sampai membangkitkan birahi. Perlahan, tampak sosok perempuan cantik di depan Ilham. Cantik tiada terkira. Tak pernah Ilham melihat wanita secantik itu. Bahkan jika semua artis Indonesia disatukan, masih tak mampu menandingi kecantikan perempuan muda ini. Ilham yang biasanya tak begitu tertarik pada perempuan, kali ini jakunnya naik turun seperti gergaji, menahan dahaga yang teramat sangat. Apakah kau tak ingin jadi suamiku? Dan tak ingin kaya? Tanya perempuan itu, suaranya merdu, lembut, laksana alunan alat musik. Mau, kata Ilham terbata-bata. Air liurnya hampir membanjir, apalagi melihat baju biru tipis yang dikenakan perempuan itu, hingga samar memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tapi kau harus memenuhi syaratku, kata perempuan itu sambil melenggak-lenggok di depan Ilham, membuatnya makin sesak menahan nafsu. Apa? Apa syaratnya? Tanya Ilham, dada sesek menahan gejolak. Syaratnya, kau harus membakar pasar kecamatan, jawab perempuan itu. Ilham terlongong-longong. Perempuan itu pun sirna dari hadapannya. Setelah pulang dari makam keramat, Ilham linglung. Membakar pasar kecamatan Bangilan?
Bagaimana mungkin? Itu tempat orang-orang menggantungkan nafkah keluarga. Bahkan ibunya sendiri berjualan pakaian di pasar itu. Namun ketika bisikan merdu itu kembali terdengar, harum memabukkan kembali menyeruak. Tanpa sadar, Ilham pun memacu motornya ke pasar yang berjarak 2 kilometer dari rumahnya, membawa jerigen bensin. Tapi sesampainya di pasar, kesadaran dan nuraninya menolak. Ia linglung menggelosor begitu saja di tengah pasar. Orang-orang pun ramai. Ibunya harus membawanya pulang dengan becak. Hal itu terjadi berulang-ulang. Orang-orang pasar menganggap Ilham gila. Karena kejadian itu terus-menerus terulang. Akhirnya Ilham dikunci dalam kamar. Kalau bisikan itu datang, ia menggedor-gedor pintu, ingin membakar pasar. Tapi ketika kesadarannya muncul, ia hanya merenung bengong. Berbagai dukun dan paranormal didatangkan untuk mengobatinya. Namun banyak yang gagal. Ada yang dibanting, ada juga yang sampai pingsan dan harus digotong. Itulah yang kulihat dalam mimpiku. Bagaimana kabarnya? Tanyaku setelah duduk di kursi kayu rumah masyur. Ndak baik mas, jawabnya dengan pandangan kosong, mata menjorok ke dalam, dan ada kantung mata di sekitar matanya. Tanda ia tak pernah nyenyak tidur. Hei, kamu kan yang membakar warung minuman keras? Tanyaku sambil tertawa. Iya mas, tentu mas sudah tahu keadaanku, kata Ilham menunduk. Kata siapa aku sudah tahu keadaanmu? Tapi udahlah, yang penting 3 jin dalam tubuhmu mesti dihilangkan. Saya pasrah saja, apa yang terbaik menurut Mas Ian, katanya mengiba. Tapi aku ingin tahu dulu, kenapa kok kamu bisa tahu aku akan singgah di mushola sini? Tanyaku. Ceritanya begini mas, saat aku dikunci terus dalam kamar oleh orang tuaku, waktu antara sadar dan tidak, maksudku tidur dan terjaga, aku didatangi orang tua yang mengaku kakek buyutku. Katanya bercerita sambil menarik napas dalam, seakan ingin memanjangkan kisahnya. Kakek itu berpesan, tunggu pemuda di mushola Anur daerah Pacul. Minta tolong untuk membantu masalahmu. Apa yang dia katakan turuti saja. Begitu pesan kakek itu yang mengaku sebagai kakek buyutku, kata Ilham mengakhiri ceritanya. Lalu bagaimana kamu tahu pemuda yang kau tunggu itu aku? Tanyaku. Kakek itu juga menyebutkan ciri mas lengkap, dan saya cerita sama mas masyur juga. Jadi ketika mas muncul di mushola, baru saya yakin mimpi saya bukan mimpi bohong. Begitu rupanya, kataku dalam hati. Padahal pakaianku uapek banget, juga bau kulitku terbakar matahari. Terus sekarang bagaimana mas? Tanya masyur yang sejak tadi diam menyimak. Ya jinnya harus dikeluarkan, jawabku. Wah, apa perlu kembang staman dan menyan mas? Kalau iya, biar saya yang ke pasar. Apa saja syaratnya mas? Tanya masyur. Tidak perlu syarat apa-apa, jawabku. Cuma perlu persetujuan Ilham saja. Persetujuan apa lagi mas? Tanya Ilham setengah bengong. Ya kamu benar-benar sudah ikhlas jin yang ada dalam tubuhmu kucabut? Tanyaku, menunggu jawaban mantap dari raut wajahnya. Kan sudah saya bilang, saya pasrah pada Mas Ian. Apa yang terbaik, jadi saya rela serela-relanya, katanya mantap. Walau semua ilmumu hilang? Tanyaku. Ilham sebentar merenung, lalu berucap, sudah saya siap. Walau tak punya ilmu, tak apa-apa, yang penting saya bisa hidup wajar seperti orang lain. Baiklah. Sekarang duduk membelakangiku, kataku. Dalam hati aku berpikir, aku ini belum pernah mencabut ilmu seseorang. Juga jin yang menyatu karena seseorang mengamalkan ilmu. Apakah aku bisa dan mampu? Aku teringat kiai waktu mencabut ilmu seseorang. Hanya seperti mengambil buah dari punggung orang itu, digenggam lalu dibuang. Kalau aku, tentu belum bisa setarapan itu. Lalu bagaimana? Pikiranku mencari jalan keluar. Tanganku perlahan menempel ke punggung Ilham. Wirid ku baca 3 kali 3 kali. Aliran hawa panas dan dingin segera menggebu dalam pusarku, naik mengalir ke tanganku.
Tiba-tiba tanganku seperti tersedot kekuatan kasat mata di punggung Ilham. Tanganku menempel kuat, mataku kupejamkan. Kurasakan ketenangan dari tubuhku menggulung-gulung masuk tubuh Ilham. Aku segera membaca doa hijab dan memohon kepada Allah supaya mukjizat Nabi dan karomah para wali masuk ke tubuhku. Kurasakan udara dingin sejuk mengalir ke setiap pori-pori tubuhku. Tanganku kurenggangkan, kusedot apa yang ada dalam tubuh Ilham, kugenggam dalam satu tangan, lalu tangan kiriku membuat gerakan mengikat, dan kulempar jauh-jauh. Ilham menggelosor di kursi, entah pingsan, entah tidur, tapi wajahnya menyiratkan kedamaian. Aku mengambil teh yang terhidang di meja, membasahi tenggorokanku yang kering. Lalu kunyalakan rokok jarum yang disuguhkan di meja. "Bagaimana, Kang?" tanya Masyur. "Syukur, Mas. Sudah beres." "Sudah, biarkan saja dia tidur," jawabku sambil mengusap keringat yang mengalir di jidat. "Wah, mau minta doanya, Mas, biar pondok saya ramai," kata Masyur ketika kami berdua duduk di emperan mushola meninggalkan Ilham yang tengah tidur di kursi. "Ah, kita ini sama Kang Hur. Kang Hur diberi tangan dan kaki dua, saya juga. Jadi pada kenyataannya kita ini sama," kataku. "Kenapa Kang Hur tidak berdoa sendiri, minta pada Sang Khalik agar apa yang Kang Hur harapkan bisa terwujud? Kalau begitu, saya mbok dikasih amalan, biar santri saya tambah banyak," kata Masyur sambil menyedot dalam-dalam rokok melinjo. Aku pun minta pena dan kertas, lalu menulis amalan untuk mendapatkan santri banyak. Aku sebenarnya mencari tempat untuk nyepi, mengheningkan diri. "Apa di sini ada?" tanyaku setelah menyerahkan catatan amalan. Kulihat Masyur menerawang lama, tak segera menjawab. "Mas Ian mau ada tempat di Pasar Pacul, tempatku yang tak terpakai," katanya kemudian. "Ya, kita lihat saja dulu," jawabku. Dengan naik motor GL, aku diantar Masyur ke Pasar Pacul yang telah terlantar tak terurus. Ia menunjukkan toko yang dinding papanya sudah jebol. Ya, cukuplah untuk tempatku menyepi. Malam itu juga aku mulai membersihkan bekas toko itu, lalu ditinggalkan sendirian di pasar. Aku mengambil air di sumur pompa belakang pasar. Ketika waktu maghrib tiba, aku berwudu dan menunaikan sholat di dalam toko. Namun ketika selesai wudu, tiba-tiba seorang jin menghadangku. Perawakannya hitam, pakaian sobek-sobek, tubuh hitam legam seperti mandi oli. "Ada apa kau menghadangku?" tanyaku sambil mengusap air wudhu yang menetes di jenggot kecilku. Wajah tirusnya mengguratkan rasa takut. Bibir merahnya dengan taring mencuat, meneteskan air liur. Aku sampai tak bisa menahan untuk meludah. Ia mundur. "Ada apa?" tanyaku lagi. Terdengar suaranya mendengung, seperti suara lebapi dengan nada berat. Aku pun membuka batin. "Aku mewakili para penghuni pasar ini. Kami minta Tuan tidak bertempat di pasar ini," katanya. "Memangnya kenapa?" "Kami merasa panas. Kalau aku tetap bertempat di sini bagaimana?" "Sungguh, kami sangat memohon Tuan," katanya, lalu perlahan menghilang. Aku pun melangkah ke dalam dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah wirid, aku beranjak keluar. Mungkin aku tak usah mengganggu keberadaan para jin, pikirku. Aku pun memutuskan pergi, menelusuri jalan sampai ke stasiun kereta api. Setelah sholat isya di mushola stasiun, aku selonjorkan tubuh di kursi stasiun. Seminggu telah berlalu. Aku hidup di stasiun Bojonegoro. Tak pernah mandi, tidur seadanya. Kadang menggelosor di lantai stasiun aja. Tubuh dan lengan panjang, celana jeans belel sudah tak karuan warnanya karena debu dan oli kereta. Rambut panjangku lengket dan gimbal. Tak jarang orang menyebutku gila. Aku tak peduli. Terlalu terlena dengan Robul Izati. Tenggelam dalam wirid-wiridku, begitu dalam. Bahkan aku pun tak memikirkan makan, karena memang tak ada sejumput pun rupiah di sakuku. Kadang aku makan sepotong nasi yang jatuh ke tanah. Kadang hanya minum air wudhu. Seminggu tubuhku makin kurus.
Hari itu hari Minggu, stasiun sangat ramai. Aku hanya menggelosor di lantai, tenggelam dalam wiridku. Tiba-tiba, tangan halus menepukku dari belakang. Ian. Ian kan? Kubuka mataku yang terpejam, menengok ke belakang. Seraut wajah gadis cantik nan anggun dengan balutan jilbab coklat tua membungkuk di belakangku. Ya Allah, Ian, kenapa sampai jadi gini? Kata gadis itu, lalu langsung memelukku dari belakang. Eka Damayanti, nama gadis itu. Aku mengenalnya waktu kelas 2 SMA saat masih aktif menulis di majalah remaja. Pertama kali berkenalan, ia mencari rumahku. Dia salah satu penggemar tulisanku. Aku baru pulang sekolah waktu itu, ketika Eka berdiri di pinggir jalan menuju lorong rumahku. Ia menghentikanku. Mas, berhenti, tegurnya. Aku baru turun dari angkot. Aku pun berhenti, menunggunya menghampiri. Saat itu Eka masih belum memakai jilbab. Rambutnya diikat pita merah, wajahnya anggun menyiratkan kedewasaan. Ada apa mbak? Tanyaku. Maaf mengganggu sebentar, mau tanya nih mas? Katanya dengan nada datar, tapi merdu, centil di telingaku. Tahu alamat ini nggak mas? Tanyanya sambil menyodorkan secarik kertas. Di situ tertulis, Febrian Kulon Ponpes Al-Alawi Sendang. Wah, itu aku mbak, kataku setelah membaca alamat di kertas itu. Ih, yang benar, katanya tersenyum ceria, matanya berbinar. Ya bener lah, masak bohong. Tahu dari mana alamatku? Perasaan aku nggak punya kerabat kayak Mbak, kataku menyelidik. Aku ini bukan kerabatmu, tapi penggemarmu. Kamu penulis kan? Nah, aku ini salah satu penggemar beratmu. Katanya menjelaskan dengan mimik lucu, seperti guru TK menjelaskan pada muridnya. Wah, jadi malu nih. Aku cuma penulis kacangan. Karyaku juga ngawur, nggak bermutu. Kataku salah tingkah. Tapi aku benar-benar kagum. Sungguh. Kamu calon penulis besar, katanya memuji. Wah, ini mau ke rumah atau ngobrol di sini aja? Kataku, karena dari tadi kami hanya berdiri di pinggir jalan.